Jadi sebenarnya sih yang terutama bukan hasilnya ya, prosesnya gitu ya. Iya. Prosesnya dari awal sampai akhir itu, dari jatuh sampai bangun susah, sangat ya nggak gampang gitu. Jadi terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Kefatir Nurseri. Pada kesempatan kali ini saya lagi berkunjung ke tempat teman saya. Ini ada di Jatilawang ya, masih di Banyumas saja. Tapi ini uniknya anggur-anggur di sini. Ini yang rawat adalah seorang mama muda bisa dibilang begitu ya. Namanya adalah Mbak Arum. Ini adalah teman saya. Dan hari ini kita mau liput kira-kira ada anggur apa saja yang ada di sini. Kemudian bagaimana cara perawatannya, pemupukannya, sampai pembuahannya. Jadi buat teman-teman ikuti terus videonya, jangan sampai di skip ya. Ya, bisa diperkenalkan dengan Mbak siapa dan alamatnya di mana ini Mbak? Saya sendiri Arum, asal dari Kecamatan Jatilawang, tepatnya Desa Tinggarjaya. Jadi kalau boleh tahu udah berapa lama ini Mbak ngoleksi pohon anggur import? Sejauh ini sudah 2 tahun kurang lebih, dimulai dari tahun 2020. Sekarang sudah banyak seperti ini. Oh. Ya. Jadi ini kalau boleh tahu di sini ada varietas apa aja Mbak? Di sini kalau yang lagi berbuah dulu ya. Iya. Kalau yang lagi berbuah ada Baikonur New, ada Gosvi, terus di situ ada Smell Love, Iya. terus belum yang di depan. Kalau yang jenis lainnya ada Everest, Trans, Angelica, kurang lebih di sini sekitar 67 jenis. Wah, banyak ya teman-teman ya. Ya lumayan. Ya, kalau boleh tahu ini kalau untuk perawatan sendiri Mbak, kalau di masa pertumbuhan ini, kalau di kebun ini menggunakan pupuk apa aja Mbak ya? Kalau untuk masa pertumbuhan kita menggunakan pupuk kimia ya, Iya. NPK sama karate boron. Oh. Iya, cukup 1 sendok 5 mili campur air 1 liter, siram ke 1 pohon gitu. Nah, kemudian kalau untuk perawatan daunnya biasanya pakai apa aja Mbak? Kalau perawatan daun untuk jamur ya, kalau untuk jamur saya pakai Amistartop ya, ya. Kalau untuk perawatan hama pakai Abamextin. Untuk intervalnya berapa minggu sekali atau berapa hari sekali Mbak? Jarak untuk penyemprotan itu 1 minggu sekali. Rutin Mbak ya? Ya harus rutin kalau ingin maksimal sih hasilnya. Terus kalau sudah masuk di fase pembuahan, ini pupuknya pakai apa aja Mbak ya? Kalau saya pakai MKP, KNO3 sama karate boron juga. Untuk dosisnya Mbak, untuk satu pohonnya? Kalau dosisnya 1 sendok 5 mili, yang MKP sama KNO. Kalau yang karate boron 2,5 mili, sama dicampur air 1 liter, disiramkan. Tapi sebelum mupuk biasanya saya siram dulu. Pakai air biasa ya? Iya, pakai air biasa. Kemudian ini kan udah 2 tahun nih Mbak ya? Iya. Bisa cerita nggak mungkin suka dukanya menanam anggur gitulah buat pembelajaran teman-teman di rumah? Ini sih iseng-iseng berhadiah ya sebenarnya. Oh. Nggak niat apa bikin bibit sebanyak ini gitu. Pertama sih saya karena lihat postingan di Facebook gitu, buahnya kayaknya menarik,
kok ada yang nanam anggur di Banyumas gitu ya. Terus saya beli bibit Ninel sama apa ya kan? Ninel sama Everest. Cuman 2 itu lah, terus dimasukin ke grup pengangguran. Habis itu banyak lah dapat pelajaran dari teman-teman sobat pengangguran. Jadi bisa berkembang seperti ini. Juga pengangguran itu ya lumayan lah penghasilannya. Iya. Jadi di sini bukan cuma sekedar tanam-menanam teman-teman ya, tapi di sini memang ada bibitnya juga. Jadi bisa dapat penghasilan dari bibit juga Mbak ya. Iya betul. Hasil dari bibit juga kalau misalnya ada RS juga jual juga. Entres ya. Rootstock. Oh. Entres juga iya. Ya, jadi sebenarnya anggur itu asik ya teman-teman ya. Ya, kemudian ini banyak sekali yang berbuah Mbak ya. Apa sering dijual juga buahnya atau buat icip-icip atau gimana? Oh, kalau buah ini belum jual, masih jual bibit dulu. Kalau buah ini buat display aja. Kalau ada orang beli bibit, bisa langsung nyicip. Kalau misalnya anggur nggak berbuah, jualan bibit, bibitnya nanti nggak terbukti valid gitu buahnya, nggak bisa berbuah nanti. Kalau di sini nggak ada buahnya, orang kan bilang apa, anggur kok nggak ada buahnya mana gitu kan. Jadi ya buat display aja gitu. Ya, jadi kalau beli bibit di sini jaminan indukannya valid karena semuanya sudah berbuah ya. Betul sekali kata Mbaknya ini ya. Mantap sekali teman-teman ya. Bisa ditunjukkan untuk bibitnya Mbak? Seperti apa contohnya? Ya. Ya, ini contoh bibit. Kurang lebih saya jual yang tinggi seperti ini. Harganya sama, dapat bonus tinggi. Kalau yang lain biasanya kan kadang segini ya, 60 sentian gitu. Kalau saya ini jual 60 sampai 1 meter, kadang ada yang 2 meter. Harganya sama, dipandu perawatan sampai buah. Ada garansi juga kalau misalnya bibitnya rusak atau mati gitu. Ya. Jadi kalau ada yang mau pesen bibit di Mbaknya, ada nomor teleponnya nggak Mbak? Ada nomor telepon langsung di 0856 0011 0780. Ya. Jadi terima kasih teman-teman ya. Hari ini kita mendapatkan sebuah pengalaman baru di mana di sini ada mama muda bisa dibilang begitu ya. Namun hobinya nganggur dan sudah sangat menghasilkan dan buahnya juga cukup banyak teman-teman ya. Ada pesan-pesan nggak Mbak buat teman-teman pengangguran di rumah? Buat para pemula ya, khususnya buat pengangguran, jangan pantang menyerah, karena pengangguran itu tidak sekedar apa ya, buat kesenangan saja, tapi kesenangan juga kalau misalnya terus berkembang jadi hasil yang memuaskan lah. Jadi sebenarnya sih yang terutama bukan hasilnya ya, prosesnya gitu ya. Prosesnya dari awal sampai akhir itu, dari jatuh sampai bangun susah, sangat ya nggak gampang gitu. Jadi terus semangat. Ya, terima kasih untuk waktunya Mbak. Semoga sukses selalu dalam budidaya anggurnya. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktu lihat-lihat kebun mini ya yang di halaman rumah saya. Mau saya icip-icip jubil ya. Jubil ini juga menggoda sekali. Orangnya jauh lebih manis. Crunchy juga tipenya. Mantap. Oke. Ya, jadi ternyata teman-teman ya, ini jeda beberapa rumah dari tempatnya Mbak Arum. Ternyata ini ada mini kebun juga, di mana ini mulai dari perawatan greenhouse sampai
pemanduan sampai panen ya. Ini ternyata ambil tempat Mbak Arum. Jadi bisa diceritakan Mbak, ini kebun di sini memang ngambil di kebun Mbak Arum semua ya Mbak? Mulai dari perawatan dan juga greenhouse dan semuanya Mbak ya? Iya, betul sekali. Eh, Mulanya sih ambil beberapa bibit ya. Cuman katanya sih mau coba-coba dulu. Biasa kan kalau orang belum tahu anggur, tapi sudah buah ternyata kok beda dari yang eh, dijual di ini loh, pasar tradisional ya. Jadi ketagihan, jadi banyak seperti ini pohonnya. Saya juga pandu terus, nggak lepas dari panduan. Greenhouse juga saya saranin biar pertumbuhan pohonnya bisa maksimal dan buahnya juga maksimal. Memudahkan perawatan. Nah, memudahkan perawatan. Ya, jadi untuk Mbak Arum sendiri mungkin ada rekomendasi buat teman-teman kira-kira jenis anggur apa sih yang mudah dibuahkan gitu loh Mbak? Kalau yang mudah dibuahkan untuk pemula ya, untuk pemula khususnya Ninel lah ya buat perkenalan. Walaupun sekarang Ninel udah tenggelam oleh zaman ya. Tapi yang mudah perawatannya, nggak rewel, terus tahan jamur juga, bisa di luar greenhouse juga. Ninel, Jupiter. Cuma kalau Jupiter saya nggak ada bibitnya ya. Coba tanya Bapak Kefatir aja ya kalau bibit. Terus Angelica, Jubil juga lumayan mudah buat ini perawatannya. Ya, menurut Mbak sendiri selama ini menanam anggur kira-kira anggur apa yang paling manis yang pernah Mbak tanam di kebun Mbak? Kalau untuk selera saya sendiri, meskipun buahnya kecil daripada yang lain, tapi aromanya itu unik gitu. Kalau menurut saya itu kayak aroma permen karet, yaitu Jupiter jenisnya. Kalau yang lain, kayaknya itu deh yang paling manis gitu ya, yang rekomendasi. Kalau yang lain kan belum tentu, coba aja tanam dulu. Jadi bisa tahu nanti berbuah rasanya kayak gimana. Ya, ya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Di perjalanan saya hari ini temui dengan teman saya Mbak Arum yang merupakan pengangguran ya bisa dibilang mama muda yang hobi nganggur tapi bikin tergiur pastinya. Tergiur apanya? Tergiur penghasilannya ya teman-teman ya. Ya. Jadi terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan saya pada hari ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.